Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga detik ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita semua, berbagai macam kenikmatan yang tidak kita mampu menghitungnya. Baik itu nikmat iman, Islam, dan juga nikmat sehat. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa sama-sama bertolabul ilmi walaupun kita tidak bisa bermuajahah seperti biasanya karena kondisi saat ini. Semoga dengan adanya wabah ini kita semakin istiqomah dalam melakukan kebaikan, dan juga kita sama-sama berdoa semoga wabah ini cepat berlalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi akhir zaman, pembawa cahaya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang dihiasi dengan cahaya keimanan, yakni Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, semoga syafaatnya sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Marhaban ya Ramadan. Bagaimana kabarnya ibu-ibu dan teteh-teteh? Semoga baik-baik saja ya. Alhamdulillah kita kembali lagi dalam kajian kali ini yang bertemakan Ramadan Tiba Corona Sirna, yang akan disampaikan oleh Ustadz Asep Mutakin SPDI atau Ustadz Asmut. Beliau merupakan da'i dari Korps Mubalik Uswatun Hasanah dan pengisi acara Damar Hati di Radio Maya 98 FM. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai kajian kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Agar lebih afdol dan menambah keberkahan kajian kali ini, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Teh Sintia. Kepada Teh Sintia, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Inna fi ihtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi la ayatil liqaumin yattaqun. Shadaqallahul azim. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang, dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran kepada Teh Sintia yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga Teh Sintia yang membacakan dan kita selaku yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Ibu-ibu dan teteh-teteh, sebelum kita menginjak kepada acara inti yakni kajian yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Asep Mutakin SPDI, kita dari teman-teman Sister Villa ingin memberikan informasi jika ibu-ibu dan teteh-teteh yang ingin bertanya, nanti bisa langsung mengajukan pertanyaannya lewat grup ini. Atau mungkin teteh-teteh dan ibu-ibu ada yang merasa malu, bisa langsung PC teman-teman dari Sister Villa. Baiklah, kita langsung saja dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Asep Mutakin SPDI. Kepada Ustadz Asep Mutakin SPDI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihil mujahidin at-tahirin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Surga dalam Al-Quran selalu disebut dengan kata-kata jannah, yang wujudnya surga itu sesungguhnya merupakan suatu tempat di akhirat nanti, yang di dalam tempat itulah Allah akan memberikan balasan berupa kenikmatan yang tiada terhingga kepada hamba-hambanya yang soleh. Yang bentuk kenikmatan itu dijelaskan Allah di dalam hadis qudsinya. A'dadtu li ibadiyas solihin ma la ainun ra'at wa la udunun sami'at wa la khatara ala qalbil basar. Aku sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh satu kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terdetik di dalam hati manusia tentang kenikmatan yang semacam itu. Jadi kalaupun di dalam banyak ayat Al-Quran Allah menggambarkan tentang surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, jangan disamakan dengan sungai yang ada di dunia ini. Kalau surga bercerita tentang pohon-pohon dan segala buah-buahannya, jangan samakan dengan pohon dan buah yang ada di dunia ini. Kalau surga bercerita tentang istana, tentang tempat-tempat tidur, dipan, permadai dan sebagainya, seluruhnya tidak sama dan tidak sama disamakan atau dibayangkan dengan yang kita hadapi di dalam kehidupan dunia ini. Di sanalah manusia akan menemukan kehidupan yang hakiki. Di sanalah manusia akan menemukan kehidupan yang hakiki, yang sebenar-benarnya, yang tidak akan pernah berubah untuk selama-lamanya. Adapun kehidupan di dunia ini, boleh saja kita katakan kehidupan yang kamuflase, fata morgana, atau dalam bahasa agama sering disebut dengan kehidupan yang khayali. Ia berubah, ia bertukar, ia berganti oleh pergeseran masa dan perputaran waktu. Kita jadi orang kaya di dunia, bagaimanapun kayanya kita, kekayaan itu tidak lain adalah kekayaan khayali namanya. Hari ini dia kaya, besok lusa boleh jadi dia jatuh bangkrut. Tengoklah orang-orang kaya di dunia ini,
yang tidak cuma sekedar memperkaya diri untuk dirinya saja, tapi kadang-kadang mempersiapkan untuk anak-anaknya, cucu-cucunya, untuk iparnya, untuk besannya, pendeknya untuk seluruh anggota keluarganya. Tidak cukup harta untuk 1, 2, 3, bahkan untuk 7 turunan. Tidak cukup dengan uang miliaran, bahkan triliunan. Tidak cukup cuma punya tanah, tapi dia gunung pun dibeli, laut dibeli, kalaupun lihat langit dia pengen beli juga. Sudah melampaui batas yang dinamakan kewajaran, yang dihinggapi penyakit rakus, tamak, bin serakah. Lalu menghalalkan segala macam cara untuk mencapai itu semua, padahal itu semua hanya bayangan khayali saja. Kehidupan di alam dunia, kehidupan yang fata morgana. Kehidupan di dunia hanya sementara saja, hilang oleh pergeseran masa dan perputaran waktu. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mempersiapkan kehidupan yang kekal abadi, akhirat namanya. Sebab di dunia bagi orang-orang yang beriman disebutkan, kata Allah, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia itu ibarat penjara bagi orang-orang mukmin dan bagaikan surga bagi orang-orang kafir. Kenapa? Sebab Allah persiapkan bagi orang-orang yang beriman, yang diuji kesabarannya, diuji ketawakalannya. Setelah melampaui itu semua, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan satu nilai. Ketika nilai kita menjadi hamba yang berprestasi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memasukkan hambanya ke dalam surga. Dunia ini hakikatnya adalah tempat untuk ujian saja. Orang yang mau masuk perguruan tinggi, orang yang mau masuk ke jenjang yang lebih tinggi, bahkan anak sekolah pun saja yang mau naik kelas diberikan ujian. Maksudnya apa? Maksudnya untuk meningkatkan kualitas dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Di bulan yang mulia, bersama orang-orang yang mulia, kita bangun melaksanakan sahur, melaksanakan saum Ramadan, melaksanakan ibadah salat tarawih dan ibadah-ibadah yang lainnya bersama orang-orang yang mulia. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa kita kepada Allah. Jadikan kesempatan hidup kita di dunia yang kita tidak tahu kapan berakhirnya, semoga menjadi ladang kita untuk memperbanyak pahala. Hindarkan diri dari segala dosa sekecil apapun, itulah tanda orang yang bertakwa. Saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga hari ini wabah corona masih melanda negeri. Di belahan dunia sana sudah puluhan ribu orang meninggal, ratusan ribu terpapar virus. Kita tidak tahu kapan wabah ini nyah dari muka bumi. Tapi kita sadar inilah musibah yang Allah timpakan kepada manusia. Bagi yang beriman, musibah adalah ujian kesabaran. Sementara bagi mereka yang fasik, itu peringatan dari Allah agar mereka sadar dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang mukmin tidak akan mencela keberadaan pandemik ini, karena virus hakikatnya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun dari makhluk ciptaannya yang sia-sia dan tidak berguna.
Tidak ada satu makhluk pun yang tidak diketahui keberadaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jatuhnya daun yang sudah tua saja yang kering itu berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, berada di dalam qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin senantiasa akan sadar dan segera kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang Allah ciptakan pasti ada manfaatnya. Termasuk diantaranya adalah manfaat bagi ujian keimanan dan kesabaran. Sebab sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 191, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka pelihara kami dari siksa neraka. Ketika seseorang sudah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dipelihara dari siksa neraka, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang beriman, adanya wabah ini menjadikan kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan khusyuk beribadah. Kita sadar betapa dekatnya ajal kematian pada tiap diri manusia. Kullu ajalim musamma. Setiap sesuatu sudah ditentukan ajalnya. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernapas pasti akan menghadapi kematian. Kapan datangnya kematian? Wallahu a'lam, hanya Allah saja yang tahu. Namun sebelum saatnya datang kematian, datang menjemput nyawa kita memasuki satu pintu yang bernama maut, melanjutkan perjalanan hidup yang bernama mati, kita mesti khawatir. Jangan-jangan masih ada makanan haram yang kita makan. Kita mesti takut, jangan-jangan masih ada pemikiran-pemikiran sesat yang hinggap di sanubari kita sebelum kita mati. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jangan kita seperti orang-orang yang kafir dan fasik, yang justru banyak mengeluh dan mengumpat. Mereka tidak sadar bahwa semua kejadian adalah merupakan peringatan bagi mereka agar mereka sadar dan bertaubat kembali kepada Allah. Sungguh banyak manusia yang tidak sadar bahwa betapa lemahnya mereka. Jangankan menghadapi kemahabesaran Allah, menghadapi makhluk ciptaan yang paling kecil sekalipun, mereka sudah tidak berdaya. Sadar wabah corona sangat mengerikan. Itu merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar manusia tidak menomorsatukan dunia dan menomorduakan akhirat. Kita sadar jangan sampai kita takut kepada sesuatu yang kecil, tapi kita melupakan sesuatu yang maha besar Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang beriman, waspada perlu. Tapi jangan sampai kewaspadaan itu berubah menjadi sebuah ketakutan. Segalanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, rahmah dan ampunan. Ketika kita berdoa di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Semakin banyak kita berdoa kepada Allah, kita berharap pandemi yang terjadi di belahan dunia, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, Allah cepat angkat, Allah cepat kembalikan kepada kekuasaannya, sebab tidak ada sesuatu pun di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berharap di bulan yang penuh berkah, rahmah dan ampunan ini, kita berharap mudah-mudahan segala kejadian yang datang kepada kita ini sebagai ujian untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sister fillah, ikhwan sister fillah dimanapun anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.
Pendek kata, kita sadari bahwa kehidupan kita di alam dunia dan setiap kehidupan dimanapun adanya, tidak ada yang luput dari kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruhnya di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengawasi. Kehidupan di alam dunia ini kehidupan yang sementara saja, fana, hilang oleh pergeseran masa dan perputaran waktu. Namun kehidupan di dunia ini bagi orang yang beriman hendaknya dijadikan sebagai ladang amal, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu saat nanti. Kita berharap bisa dimasukkan ke dalam Jannatun Naim. Seperti halnya kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, kita berharap kehidupan di dalam melaksanakan ibadah puasa ini berbuah manis, berbuah sesuatu yang kita harapkan hasilnya la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang takwa. Sebab janji Allah, orang-orang yang bertakwa akan dimasukkan ke dalam Jannatun Naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Naim mengandung arti penuh kenikmatan. Tiketnya sederhana saja masuk ke sini. Al-Qalam ayat 34. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatun naim. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan mendapatkan balasan berupa jannatun naim, surga naim namanya. Jadi tidak banyak untuk mendapatkan surga naim ini, cuma takwa. Cuman takwa yang jadi banyak. Apa itu takwa? Sekarang ini kan takwa jadi lalap. Dan orang sering menggunakan istilah agama di zaman sekarang ini untuk maksud yang tidak sama dengan maksud agama. Padahal takwa ini jelas sebelum Islam datang ke Indonesia tidak kenal kata-kata takwa. Maka kalau harus menggunakan kata takwa, harus pengertiannya dikembalikan kepada pengertian Islam. Ini sih kadang-kadang enggak. Orang yang mana saja kalau bilang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, kadang-kadang hampir semuanya mengatakan semacam itu, bertakwa. Tapi kalau sudah megang jabatan dagang-dagang takwa, ngalor ngidul dia katakan. Tidak relevan lagi dengan bahasa agama. Lalu apa sih sebetulnya kata takwa itu? Sederhana saja. Imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi, itulah takwa. Melaksanakan segala yang diperintah, menjauhi segala yang dilarang, itu yang disebut dengan takwa. Menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, apa bedanya? Kalau melaksanakan perintah boleh sesuai dengan kemampuan, tapi kalau menjauhi larangan mutlak. Laksanakan perintah Allah sesuai dengan kemampuanmu, tapi tinggalkan larangan Allah mutlak. Mampu tidak mampu, tinggalkan. Enak tidak enak, tinggalkan. Enak kalau ada perintah Allah, jauhi larangan Allah semampu kamu. Ya enak dong, kita bisa pilih-pilih. Pendek kata, orang yang sudah bertakwa siap melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibadah diperintahkan oleh Allah, ibadah sholat umpamanya semampu kita. Mampu kita berdiri, berdiri. Gak mampu berdiri, duduk. Gak mampu duduk, berbaring. Gak mampu berbaring, isyarat.
Ajaran agama memberikan kemudahan, sebab inna dinna yusrun. Sesungguhnya agama itu mudah bagi orang-orang yang berilmu. Makanya ketika nggak tahu ilmunya, tanya kepada orang yang berilmu. Tanya kepada ahli zikir. Tanya kepada orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa semampunya. Jihad semampu kita. Ketika perintah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, semampu kita. Tapi kalau sudah datang meninggalkan perintah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, mutlak mampu tidak mampu harus ditinggalkan. Jadi kelihatannya sederhana, tapi masalahnya rumit. Melaksanakan yang diperintah, menjauhi yang dilarang, dan itu tiket untuk mendapatkan surga Jannatun Naim. Sister filah dimanapun Anda berada, kita tahu keimanan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membuktikan di hadapan Allah mana orang yang imannya shadiq, orang yang imannya benar, dan mana orang yang imannya hanya bohong-bohongan saja. Di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nas ayyatraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim faliya'lamanallahu alladhina sadaqu waliya'lamannal kadhibin. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sementara mereka sudah mengatakan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Allah, tidak. Mereka tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum diuji. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala telah menguji orang-orang sebelum mereka. Allah telah menguji orang-orang sebelum kita. Maka sesungguhnya tujuan ujian untuk mengetahui mana orang yang imannya benar dan mana orang yang hanya dusta belaka. Gak bisa kita menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah ketika datang ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik berupa kesusahan, kepayahan, rasa takut, yang disebutkan di dalam Al-Quran, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi, ketakutan, kekhawatiran, ini ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang-orang yang beriman, wa basyiris sabirin, harusnya sebagai kabar gembira, ini merupakan ujian untuk mengetes, mengetahui kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau luluslah kita diuji oleh Allah, masuk meningkat kita menjadi golongan orang yang bertakwa, sudah layak dan pantas kita dimasukkan ke dalam Jannatun Naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Sehingga kita berharap dengan Ramadan tiba, wabah sirna, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah berkehendak kun fayakun, jadi maka jadi. Ketika Allah berkehendak, ini menjadi satu keberkahan bagi kita. Kita ambil hikmahnya dengan adanya kejadian semacam ini, yang tadinya jarang berkumpul dengan keluarga menjadi berkumpul. Jadikan ini sebagai momen untuk menjalin silaturahmi yang sudah keropos menjadi kuat kembali. Beribadah bersama keluarga, membina keluarga, mendidik anggota keluarga, sebab hakikatnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala akan dipertanggungjawabkan. Ketika nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikumpulkan di satu tempat yang disebut padang mahsyar, semua manusia akan dihinggapi rasa takut.
Tapi ada golongan-golongan nanti yang akan tenang-tenang saja. Di tengah orang lain takut, dia tenang-tenang saja. Sementara orang lain sibuk, dia mah tenang-tenang saja. Kenapa? Sebab dia sudah memiliki satu keyakinan, sudah mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita termasuk kepada kelompok itu, kelompok orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam menghadapi segala kejadian, kita sikapi dengan kesabaran, dengan ketawakalan, dengan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan sister filah, akhwat sister filah, dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang tetap istiqomah, berada di jalur Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak keluar dari aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam situasi bagaimanapun juga, senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil kita ketika sudah saatnya tiba, kita termasuk kelompok orang-orang yang husnul khotimah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah saja kiranya yang dapat disampaikan pada kesempatan singkat kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran kepada Bapak Ustadz Asep Mutakin SPDI yang telah menyampaikan materinya, yang sangat banyak sekali hikmah yang dapat kita petik, yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita saat ini dan ke depannya. Semoga dengan datangnya Ramadan, wabah ini cepat berlalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah teteh-teteh dan ibu-ibu, saatnya ke sesi tanya jawab. Untuk ibu-ibu dan teteh-teteh yang mau bertanya, silahkan langsung aja ke grup ini, atau bisa menghubungi kami Sister Filah. Silahkan. Bismillah. Apaan Pak Ustadz, saya mau bertanya. Tadi Ustadz menyampaikan masalah ujian. Nah, pertanyaan saya yang pertama, bagaimanakah cara menyikapi ujian yang Allah berikan kepada kita agar kita lebih ikhlas menerimanya? Pertanyaan yang kedua, wabah corona seharusnya menjadikan manusia lebih taat pada perintahnya. Namun di sisi lain masih banyak yang mengabaikannya. Sebetulnya yang salah dari mereka apanya ya Ustadz? Hatinya atau memang hidayah dari Allah belum sampai pada hatinya? Jazakallah khair Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Akhwat yang telah bertanya tentang bagaimana cara menyikapi ujian yang Allah berikan kepada kita agar lebih ikhlas menerimanya. Pertama, jadidu imanakum, perbaharui keimanan kita. Yang pertama, beriman bahwa hidup di dunia adalah sementara, bukan sebenarnya. Sebab kehidupan yang sebenarnya adalah akhirat. Itulah kehidupan yang sebenarnya dan kekal. Sehingga ketika kita bersabar untuk menjalani kehidupan yang sementara dan menanti kehidupan yang kekal abadi, orang yang tidak pernah sabar dengan ujian, tidak tawakal dengan segala yang diberikan kepada dirinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat hadis qudsi menyampaikan, man lam yarda bi qada'i wa lam yashkur ala ni'ami wa lam yasbur ala bala'i falyakhruj min tahtis sama'i wal yatlub robban siwa'i. Kalau manusia sudah tidak mau ketetapan Allah, tidak mau sabar dengan ujian yang Allah berikan, tidak mau syukur atas segala nikmat yang Allah berikan, maka Allah usir dari bumi ini. Falyakhruj min tahtis sama'i, keluar dari bawah langitku dan cari Tuhan selain aku. Sehingga agar kita lebih ridha, lebih ikhlas menerima ujian, jadidu imanakum, perbaharui iman kita. Kita beriman bahwa hidup di dunia hanya sementara saja, yang kekal abadi akhirat.
Lalu kita sadari, kita imani bahwa hidup di dunia adalah tempat ujian. Ujian bisa dengan keburukan ataupun kebaikan. Keburukan yang menimpa kita atau kebaikan yang datang kepada kita, itu ujian dan segalanya akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita beriman bahwa semua yang terjadi telah tertulis dalam kitab di Lauhil Mahfuz. Yang keempat, kita sadari, kita imani bahwa ujian untuk mengetahui kebenaran iman kita. Yang kelima, kita beriman, kita sadari bahwa musibah ujian yang ada jauh lebih banyak nikmat yang Allah berikan, dan wajib kita bersyukur dan bertakwa. Selanjutnya, kita sadari bahwa semua kebaikan yang menimpa kita berasal dari sisi Allah, dan keburukan yang menimpa kita disebabkan karena tingkah pola kita sendiri. Dan kita sadari bahwa untuk masuk surga harus siap menerima ujian dong. Orang mau masuk perguruan tinggi, orang mau naik kelas saja ada ujiannya. Dan besar pahalanya bergantung besarnya ujian pula. Itu yang pertama. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ibu mau bertanya, kadang tanpa kita sadari dengan adanya wabah corona, kita suka bilang gara-gara corona. Nah, baiknya gimana? Maksudnya kata-kata yang harus kita ucapkan supaya apa yang kita ucapkan itu tidak menyalahi aturan Allah. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Memang betul terkadang sering terlontar dari kata-kata kita menyalahkan kejadian. Gara-gara corona tuh bisa taraweh. Harusnya kita introspeksi. Barangkali karena tarawih yang kita lakukan karena meramaikan saja, bukan karena merasa perintah Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita menyalahkan, gara-gara corona orang tuh bisa Jumatan. Kita harusnya introspeksi diri. Barangkali Jumatan yang telah kita lakukan bukannya mendengarkan tausiahnya, tapi lebih banyak nunutannya. Segala sesuatu terkadang kita menyalahkan, tapi kita lupa untuk berintrospeksi diri. Sebab hakikatnya ujian yang Allah berikan, kalau kebaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau keburukan disebabkan oleh diri kita sendiri. Apa saja nikmat yang kamu peroleh dari Allah dan apa saja bencana yang menimpamu, maka itu dari kesalahan dirimu sendiri. Itu di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 79. Terkadang boleh jadi kami membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Itu ada di dalam surat Al-Baqarah 216. Kadang kita membenci adanya corona, tapi ketika kita ambil hikmahnya, tidak ada keburukan yang Allah berikan. Hakikatnya Allah memberikan sesuatu kepada manusia sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada orang tersebut. Bergantung manusia tersebut bagaimana menyikapinya. Ibarat orang sudah janjian jam 8 mau ada rapat. Begitu dia berangkat di jalan macet, menggerutu habis-habisan. Macetnya hilang enggak? Tidak. Tapi kalau dia lebih bersabar, dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya sudah ada di dalam garisan Allah Subhanahu wa taala, tertulis di dalam kitab di Lauhil Mahfuz. Jadi jangan kita menyalahkan nih gara-gara corona semuanya seperti ini. Semuanya ada di dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya kejadian semacam ini, hendaknya semakin memupuk keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Jangan kita menyalahkan orang lain, jangan kita menyalahkan situasi dan kondisi. Kita berintrospeksi agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
tentunya kata-kata yang kita ucapkan harus bernilai hikmah, bernilai pelajaran, baik pelajaran untuk diri sendiri, belajar kita untuk menerima, belajar kita untuk senantiasa zikir ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata yang kita keluarkan harus kata-kata yang mengandung hikmah, mengandung kebaikan, agar kita tidak menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menyalahkan sesuatu yang terjadi di hadapan kita. Seringkali kita menyalahkan yang nampak, sementara yang tidak nampak, yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam diri kita, tidak pernah kita pikirkan. Segalanya harus kita katakan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Wabah ini asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tarik kembali. Jangan sampai gara-gara ucapan kita bisa dikatakan dan dikategorikan sebagai orang yang menolak aturan Allah Subhanahu wa taala, menolak kudrat dan iradah Allah Subhanahu wa taala, menolak qada dan qadar Allah, menolak ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum, Ustadz mau bertanya, apa istimewanya orang yang berpuasa di bulan Ramadan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap ibadah memang punya keistimewaan masing-masing. Begitu pula ibadah puasa. Kalau ibadah yang nampak oleh pandangan zohir, orang kan kadang-kadang bisa menilai. Orang itu zakatnya, sedekahnya berani ya. Kok tahu kamu? Kelihatan dari nominalnya. Bukan cuma juta, ratusan juta pun dia berani. Karena nampak dengan penglihatan zohir. Orang itu sholatnya khusyuk ya. Kok tahu kamu? Kelihatan dari gerakan bacaan sholatnya. Orang itu hajinya mabrur ya. Kok tahu kamu? Kelihatan dari selepas dia pulang haji. Sebelum dia pergi haji, dia punya sifat-sifat yang tidak terpuji. Selesai dia pulang haji, kelihatan perubahannya. Tapi untuk ibadah puasa, itu tidak nampak oleh penglihatan zohir. Orang nggak bisa lihat orang yang sedang berpuasa, itu orang puasanya hebat ya. Kok tahu kamu meludah terus? Orang itu puasanya hebat ya. Kok tahu kamu bibirnya kering dan pecah-pecah? Tidak bisa dilihat semacam itu. Sehingga ibadah puasa ini pahalanya langsung dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun semua ibadah dinilai oleh Allah, terkhusus ibadah puasa lain. Kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amal anak Adam baginya. Illa saumi, kecuali ibadah saum. Fa innahu li wa anna azibi. Sesungguhnya ibadah saum itu adalah untukku, biar aku yang akan langsung memberikan gambaran pahalanya. Ganjaran pahalanya bagaimana? Kalau ibadah puasanya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, nilainya akan baik. Tapi kalau tidak sesuai, menyalahi aturan, maka nilainya pun akan tidak baik. Ibarat orang kalau kerja. Ada orang kerja ikut sama kita. Kau kerja sama aku, gajimu biar aku yang urus. Gajimu biar aku yang urus. Ini kan bingung orang. Maka dia akan berusaha bekerja yang baik. Tapi kalau orang kerja sama kita, kau kerja sama aku, gajimu 3 juta 1 bulan. Sudah jelas tuh 3 juta 1 bulan. Ada mandor kerja rajin, gak ada mandor kerja bisa kendor. Yang penting 1 bulan 3 juta. Tapi lain halnya kalau orang kerja sama kita, kita bilang kau kerja sama aku, gajimu biar aku yang urus. Kalau kerja sesuai dengan yang diharapkan, bisa lebih dari 3 juta. Tapi kalau kerja tidak sesuai dengan SOP, tidak sesuai dengan yang diperintahkan, boleh jadi gajinya setengah atau bahkan tidak digaji sekalipun. Seperti itulah gambaran ibadah puasa, istimewanya di hadapan Allah, istimewanya bagi kita. Ibadah puasa kalau baiklah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, maka kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Bahkan ada satu pintu surga, babur rayyan,
pintu khusus bagi orang yang berpuasa. Puasa yang bagaimana? Yang tentu puasa bukan cuma menahan rasa lapar, rasa haus dan dahaga saja. Mata berpuasa, telinga berpuasa, pikiran berpuasa, hati berpuasa dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallah. Saya mau bertanya, Ustadz, kalau kita dalam wabah seperti ini, tenang, aman, dan yakin kepada Allah kalau wabah ini tidak akan menimpa kita, apakah kita termasuk orang yang sombong? Bismillahirrahmanirrahim. Tentu saja ketika ada wabah, sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan satu panduan kepada kita ketika terjangkit wabah di daerah kita. Jangan kita merasa tenang bahwa Allah tidak akan menimpakan wabah tersebut kepada kita, tentu itu menjadi satu sifat yang sombong. Sebab para sahabat saja yang dijamin masuk surga, yang melalui beberapa peperangan, ada yang terkena wabah. Ketika sahabat menguburkan jenazah sahabat yang lain yang terkena wabah, yang akhirnya dia pun terkena wabah sampai dia gugur, dia wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu sahabat yang keimanannya sudah tidak dipertanyakan lagi, apalagi kita. Ketika kita merasa bahwa wabah tidak akan sampai kepada kita, tidak akan terkena kepada kita, tentu itu satu sifat yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tusibu man tasya wa tasrifhum man tasya. Ketika datang wabah, Allah akan memberikan wabah tersebut kepada yang Dia kehendaki dan menjauhkannya dari yang dikehendakinya pula. Kita tidak pernah tahu siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja baginda Rasulullah sudah memberikan satu panduan kepada kita ketika satu wabah datang, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fa idza sami'tum bihi fala tadkhulu alaihi. Kalau kamu mendengar ada wabah penyakit berjangkit di suatu negeri, jangan kamu masuk ke negeri itu. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tafirru minhu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri kamu, jangan pula kamu lari daripadanya. Maksudnya apa jangan lari? Jangan kita keluar dari tempat kita menularkan kepada orang lain. Sehingga kalau datang wabah kepada kita, kita diam di rumah. Jangan sampai kita menulari kepada orang lain. Tapi kalau kita mendengar di suatu daerah, kita jangan masuk ke daerah tersebut. Ini pedoman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aa Ustadz mau bertanya, kalau tidak salah, zaman Rasul atau salah satu sahabat pernah ada wabah taun. Nah, bagaimana langkah Rasul sebagai pemimpin dan umat sebagai yang dipimpin dalam menghadapi wabah tersebut agar tetap kita sebagai manusia tetap dekat dengan Allah? Karena nyatanya sekarang di negara kita masjid-masjid ditutup dari berbagai kegiatan keagamaan, silaturahmi dibatasi, dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Dekat dengan Allah bukan hanya harus di masjid. Silaturahmi tidak hanya harus bertatap muka langsung, sebab sekarang ini di zaman media informasi sudah mudah, kita bisa melakukannya lewat media informasi atau media sosial. Masjid-masjid katanya ditutup, sebab ketika masjid ditutup, bumi ini kan masjid. Pada dasarnya istilah masjid menurut syara adalah setiap tempat di bumi yang digunakan untuk bersujud, landasannya karena Allah. Dalam satu hadis saja Rasulullah SAW pernah menyampaikan, waju ilat liyal ardo masjidan wa tahuron.
dan bumi ini dijadikan bagiku sebagai tempat untuk bersujud, masjidan au tahuron, tempat bersujud dan sarana untuk bersuci. Maksudnya apa? Bersuci dengan cara tayamum. Maka barang siapapun dari umatku yang datang waktu sholat di suatu tempat, maka hendaklah dia sholat. Bumi Allah itu luas. Yang dibatasi masjid hanya dalam bentuk bangunan. Sementara bumi Allah ketika kita pergunakan untuk sujud, hakikatnya itu masjid. Ini adalah panduan dari baginda Rasulullah SAW agar kita jangan punya pemikiran bahwa ketika masjid dikunci, masjid ditutup, kita tidak bisa beribadah, tidak bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari rumah saja kan kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, berkumpul dengan keluarga, jadikan momen ini sebagai momen untuk kembali menjalin silaturahmi yang lebih dekat dengan keluarga. Sholat berjamaah dengan anggota keluarga, punya anak yang sudah akil balik, sudah sampai, sudah balik, diajarkan untuk menjadi imam sholat. Pendek kata, ketika kita mampu memaksimalkan segala potensi yang ada, kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa membatasi ketika seseorang mau zikrullah, mau ingat kepada Allah, mau dekat kepada Allah. Sebab Allah itu dekat, lebih dekat dari urat nadinya. Semoga kita bisa semakin dekat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun orang lain berusaha untuk menghalang-halangi. Yang disebutkan liyutfi'u nurullahu bi'afwahihim. Mereka berusaha ingin menutupi cahaya Allah. Tapi wallahu mutimmu nuri, Allah akan menyempurnakan cahayanya. Walau karihal kafirun. Itulah upaya orang-orang yang tidak suka, yang ingkar, yang kafir, yang menolak kepada konsep aturan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni andai kata ada niat kita yang salah dan memberikan kemampuan kepada kita untuk memperbaikinya di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Destia. Pak Ustadz, saya mau bertanya, tapi bukan lebih ke wabah dan dunia sekarang sesuai dengan judulnya, tetapi saya lebih mau bertanya tentang pembahasan materi Ustadz yang pertama, bahwa kehidupan ini adalah kehidupan yang sementara gitu. Nah Pak Ustadz, bagaimana cara kita menghadapi orang-orang yang selalu menekan kita untuk kesuksesan di dunia, misalnya dari karir, kita harus punya karir yang baik, kita harus punya jabatan yang baik gitu. Tapi saya sudah banyak belajar bahwa tujuan kita di dunia itu bukan hanya itu gitu, tetapi kita juga harus punya bekal untuk akhirat nanti. Nah yang saya takutkan, tadi juga Pak Ustadz bilang, ketika kita punya jabatan, kita takutnya lupa kan yang lain gitu. Nah saya juga yang saya tidak inginkan itu gitu. Nah jadi bagaimana cara menghadapi, cara menjelaskan kepada orang tersebut bahwa tujuan kita sekarang ini adalah akhirat gitu, bekal untuk akhirat, tidak hanya di dunia. Sekian Ustadz pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup itu soal takar menakar. Kebahagiaan yang kita dapatkan dalam hidup akan sangat bergantung pada seberapa pandai kita memberi takaran pada tiap-tiap sesi kehidupan yang kita jalani. Kebahagiaan itu sendiri terbagi menjadi dua. Ada kebahagiaan berjangka pendek dan ada kebahagiaan yang berjangka panjang kekal abadi. Seringkali kita kenal dengan istilah kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, bagaimana agar keduanya bisa kita dapatkan? Jawabannya kembali ke yang tadi, tergantung cara kita menakar.
Mengejar kehidupan di dunia berarti kita dituntut untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan duniawi dan itu harus proporsional. Kebahagiaan akhirat pun begitu. Untuk mendapatkannya tentu kita harus banyak mengerjakan amalan-amalan ukhrawi. Lantas bagaimana cara melakukan keduanya agar hidup kita bisa seimbang? Sebab tak jarang kita temui ada sebagian orang yang rela mengabaikan akhiratnya demi mengejar dunianya. Atau sebaliknya, ada yang fokus mengejar akhirat dan menjauhkan dunia. Pemahaman yang umum kita temui adalah membagi dunia dan akhirat menjadi separuh-separuh, 50-50 atau 50-50. Sibron bisibrin, zira'an wa zira'in. Separuh usaha untuk dunia, separuh lagi untuk akhirat. Begitulah keseimbangan hidup yang banyak dipahami. Nah sekarang kita berpikir, apakah pantas dunia yang hanya menjadi tempat tinggal sementara kita disamakan dengan akhirat yang kekal? Apakah pantas kita bekerja mati-matian untuk dunia di mana kita semuanya akan mati di dalamnya? Kalaupun memang separuh-separuh, apakah kita telah melakukan itu? Sebab dikatakan di dalam Al-Quran surat Al-Qasas, wabtaghi fi ma atakallahu dzarul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah olehmu kehidupan akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunya, tapi kau jangan lupakan kehidupan dunia. Dalam ayat ini disebutkan kita perlu memprioritaskan kehidupan akhirat, tapi jangan melupakan dunia. Sebab dunia yang kita cari, kita hidup di alam dunia harus bernilai ibadah. Kullu hayatuna ibadah. Bagi orang yang beriman, hidup itu kan ibadah. Cari nafkah ibadah. Seorang guru mengajarkan ibadah. Seorang pekerja ibadah. Dia berusaha berdagang ibadah. Agar jadi ibadah, jangan lepas dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia berdagang, jadilah pedagang yang jujur. Ketika dia jadi pekerja, jadilah pekerja yang profesional. Niatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, landasannya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendek kata, yang disebut hidup tadi kan soal menakar, tentu setiap kita berbeda cara menakarnya, bergantung kepada keimanan masing-masing. Jazakillah khairan katsiran kepada Bapak Ustadz Asep Mutakin yang telah menjawab pertanyaan. Semoga teteh-teteh dan ibu-ibu yang bertanya terjawab ya pertanyaannya. Dan jazakillah khairan katsiran juga kepada ibu-ibu dan teteh-teteh yang telah mengikuti kajian online kali ini. Semoga wabah ini cepat berlalu dan kita bisa bermuajahah kembali di kajian-kajian berikutnya. Baiklah, saya selaku MC mohon maaf atas segala kekurangan. Marilah kita tutup kajian online kali ini dengan istighfar 3 kali, hamdalah dan doa akhir majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.